ingin Tuhan pimpin lebih lagi dalam pelayanan, khususnya pelayanan Pelpap Kepri. Percaya kami sudah berkumpul untuk Tuhan pimpin, dan kekuatan kami, dasar kami adalah firman Tuhan. Amin. Dan sebelum kami Tuhan lebih lagi melayani khususnya Pelpap Kepri, Tuhan, kami rindu dibekali firman Allah. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, semua kami Tuhan, sebab Engkau yang hidup, yang selalu menyertai kami dalam pelayanan, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dan pakai kami semua untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara semua. Salam. Salam. Saya sangat bersyukur hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih. Di sini ada orang tua kita ya dari Majelis Pusat, Om Bang Gabian, ketua kita MD, Opa Palit. Ya, satu sukacita orang tua kita melihat kita anak-anaknya. Amin. Ya, dan tentu pengurapan dari mereka akan memberkati khususnya Pelpap. Amin. Ya, menjadi motivator ya bagi kita, memotivasi kita untuk melayani. Kita bisa melihat dari pelayanan mereka, keberhasilan mereka, dan dari hasil pelayanan mereka bertumbuh gereja di Kepri ini. Bahkan anak-anak gembala ada di Pelpap melayani. Amin. Ya, itu satu sukacita. Satu sukacita. Jadi kalau hari ini kita masih melihat para pionir kita itu ada, ya, kita bersyukur. Bahkan kalau sempat juga mereka melihat keberhasilan anak-anak muda, ya, dari hasil pelayanan mereka itu satu luar biasa. Kita beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Saya bersyukur bisa ada melayani bukan karena kekuatan saya atau latar belakang, tidak ada dari darah Pantekosta sama sekali tidak ada. Maka sampai sekarang kami yang satu keluarga itu ada 8 orang hanya dari saya yang Pantekosta, saudara. Ya. Saya perkenalkan dulu sejenak. Saya dari Batam, ya, Pantas Silitonga, istri dari Klaten, Jawa Tengah. Anak saya ada 4, 2 cewek, 2 cowok. Paling besar yang cewek udah menikah dengan anak 2 orang. Ya. Yang kedua laki-laki, Timothy Gabriel, sudah sekolah kitab, tamat dari Siantar Purbasari, dari ya. Sekarang bantu pelayanan, ya, anak mereka 1. Jadi cucu saya ada 3 orang, dan satu lagi Rema ada di sini sebenarnya. Dia menuju perjalanan kemari karena tidak bisa izin khusus ya. Jadi habis kerja mau tancap kemari, bendahara di sini ya. Seperti itu. Saya bersuka cita walaupun dia belum sekolah kitab, dia sudah bilang nanti Pak, ya, ini kumpul uang dulu katanya. Soalnya kalau nggak ada uang nanti dari papa semuanya mau merit, mau ini, mau itu, kan repot Pak katanya. Jadi itu polosnya dia bilang, soal sekolah kitab kan papa masih sehat, nantilah dulu katanya kayak gitu. Abang kan sudah sekolah tapi aku juga nanti katanya. Jadi di batin saya sebagai seorang hamba Tuhan, dulu saya mau jadi hamba Tuhan, mau sekolah kitab, itu perjuangan yang berat. Dan anak-anak sekarang lebih mulus begitu ya. Sepertinya seperti itu, tapi tidak tahu tantangan ke depan. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, memang ada rasa senang sekali kalau anak juga melayani Tuhan. Karena kita sebagai hamba Tuhan bisa melihat beban pelayanan itu. Ya, kita bisa melihat rusaknya dunia anak muda. Ya, jadi perlu ada orang-orang yang membekali, khususnya Pelpap. Ya, saudara tidak di tempat yang salah. Ini pemimpin dikatanya apa ini ya, green leadership, masih fresh ya. Perlu dibekali, masih murni, tidak ada macam-macam. Nah, ini dibekali. Pemuda adalah masa depan gereja. Amin. Ya, hancur pemuda, hancur gereja ke depan. Jadi kalau saudara sebagai pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah ada malam hari ini untuk dibekali beberapa hari ini,
saudara bisa menjadi berkat. Pulang dari sini jadi berkat. Amin. Pemuda di wilayah dibekal ini kami sudah dapat pembekalan. Ayo kita majukan Kepri bagi Kristus. Ya, tugas gereja bukan sosial. Banyak orang mulai mengutamakan sosial. Kalau sosial saudara, agama lain sesuatu yang hebat. Ya, kalau soal harta, bukan. Tuhan Yesus datang bukan untuk itu. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Ya, itu yang membedakan kita dari agama lain. Menyelamatkan jiwa. Jadi tugas Pelpa tampil nanti di setiap wilayah, memenangkan pemuda di wilayah masing-masing. Bagi Kristus. Gitu. Ya. Jadi kita tidak sekedar bergumul bagaimana gereja kami begini, itu nomor kesekian. Tuhan Yesus datang untuk memenangkan jiwa. Itu poinnya. Bukan untuk membangun nomor satu. Bahkan satu kali ketika ya murid-muridnya mengatakan megah bangunan itu, tapi Tuhan Yesus katakan bukan itu yang utama. Kita nomor satu membangun iman. Amin. Iman yang menyelamatkan kita. Bukan uang. Bukan pekerjaan kita. Iman itu terus kita tanamkan. Berat pun hidup ini, iman jangan habis. Baik, kita lihat dulu firman Allah sejenak. Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya baca dua ayat ini dibagi dalam 3 bagian. Ada di Alkitab kita masing-masing. Ya. Punya Alkitab di rumah Bapak Ibu? Pemuda remaja, pemuda-pemudi? Amin. Alkitab itu penting. Alkitab, kalau saya dalam pengertiannya seperti ini. Tapi tidak salah juga ada Alkitab. Di tab. Kalau di Alkitab itu ada yang lain-lain. Makanya disebut Alkitab. Amin. Di tab itu kan ada Facebook, ada ini, ada itu. Ya, di tablet. Amin. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa Alkitab. Ini yang membedakan. Sebab kalau saudara bawa tab saudara, ya taunya itu tablet. Tapi kalau ini ada tulisannya Alkitab, jelas itu Kristen. Amin. Kita tidak alergi dengan Alkitab karena teknologi itu praktis. Kita bisa bawa kemana cepat, ini komunikasi tidak bisa hilang. Tapi intinya adalah kita harus punya Alkitab. Jadi pemimpin pemuda harus berdasarkan Alkitab. Amin. Ya, ini kompas kita. Kompas kita, panduan kita. Nah, kita lihat ayat ini 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Itu poin yang pertama. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Dan kami tidak memalsukan firman Allah. Penting. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini pernyataan daripada Rasul Paulus dalam pelayanannya jemaat Korintus. Kita tahu Korintus adalah kota yang besar, kota yang sangat maju, kota yang berbagai kejahatan ada di sana. Tapi disitulah Tuhan mengirimkan dia juga untuk melayani.
Ada banyak pengajar-pengajar sesat. Ada banyak guru-guru palsu yang mencari keuntungan. Tetapi dia juga melihat pertumbuhan gereja. Ada juga kemerosotan gereja, kemerosotan moral. Dan itu menjadi pukulan baginya. Para pelpap yang akan melayani periode ini. Ini menjadi pegangan kita, apa yang dialami, ya, yang dipegang oleh Rasul Paulus. Kalau saudara pemuda ada dalam pelayanan ini, ya walaupun diseleksi mungkin, ini mau jadi ketua, ini mau jadi ini, tentu dilihat, oh ini kayak cocok secara manusia. Tetapi kita melihat sekarang bagaimana kita dibekali oleh Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan di Pelpam, menjadi pelayan Tuhan oleh kemurahan Allah. Ini poin pertama. Oleh kemurahan Allah saja. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih pintar. Walaupun kita pintar, kalau kita Tuhan tidak pilih, ya banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak orang berpendidikan. Tapi kalau pemuda di Pelpam ini, kita semua melayani. Saya melayani karena kemurahan Allah. Ya, kita punya kekurangan, tapi itulah kemurahan Allah, kebaikan Allah, pilihan Allah. Nomor satu, sehingga saudara percaya diri melayani. Aku ada di sini kemurahan Allah. Aku telah didoakan, aku harus bekerja. Ketika dari pengurus Pelpam, sekretaris datang ya ke tempat saya melayani, kami mau mengadakan ini, boleh nggak bulan November? Wah, mepet banget ya. Gimana tuh ngatur-ngaturnya ini nanti, ngumpulin teman-teman gini, begitu ceritanya kan? Ya itulah tanggung jawab ya. Kalau soal oke nanti tergantung ketua loh. Kasih proposal boleh saja, nanti ketua beres. Tapi siap nggak? Kan begitu. Akhirnya kasih pengarahan gini. Ya kebetulan ini PWJ masih dalam kelompoknya Waka 2. Oke jalan. Itu ceritanya. Mereka pun rapat, senang. Panto juga tanya sama Rem, kamu bisa? Oh, gini Pak, nggak bisa gini. Pokoknya kamu harus kerja. Ikutin seperti itu. Dan puji Tuhan hari ini jadi acaranya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan juga. Ya, itu oleh kemurahan Allah. Ini perlu kita, kemurahan Allah. Kami telah menerima pelayan ini. Jangan ada yang mundur. Ya, itu kemurahan Tuhan, kesempatan. Kesempatan tidak selalu Tuhan kasih. Banyak loh pengusaha-pengusaha ingin melayani Tuhan. Ingin melayani Tuhan. Mereka lihat ternyata kekayaan itu bukan segalanya dalam hidup mereka. Mereka ada rasa kekosongan. Kalau kita dari muda, saudara masih beruntung dari muda, udah diberi kesempatan melayani. Kami telah menerima pelayanan ini, jadi terimalah dan jalankan pelayanan itu. Karena itu kami tidak tawar hati. Selama kita berkata aku ada karena kemurahan Tuhan, berarti Tuhan yang memilih, memperlengkapi, menolong. Sebab akan banyak tantangan. Dalam pelayanan bukan gampang. Baik saja kita, lembut saja belum tentu diterima. Apalagi macam-macam. Ya, kita baik maksud kita, kata-kata kita sudah atur, belum tentu diterima. Belum tentu orang suka sama kita. Ya, banyak orang iri, benci. Tapi pesan dari Rasul Paulus, karena ini kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikanku. Dulu aku penjahat, penentang, tapi kemurahan Tuhan, Tuhan menangkap aku, memakai aku. Kami tidak tawar hati. Amin. Ada tantangan, pengurus Pelpam ada tantangan, tapi Tuhan sudah beri kekuatan. Jangan tawar hati. Ya. Pengurus
ketua, sekretaris bendahara harus satu. Amin. Kalau satu enak, di tiap mulai enak. Jangan saling begini begitu, enggak. Rangkul semua. Ya. Pengurus tiap pemuda, gembala-gembala pemudanya bagaimana? Ayo kita bangun Kepri. Seperti itu, saudara. Jadi jangan sempat kemajuan Kepri secara ekonomi, ya modern, tidak diimbangi dengan kemajuan iman. Amin. Kalau enggak kita hancur. Ini pintu terbuka dari luar untuk menghancurkan. Berbagai, apalagi sekarang zaman era internet ini, semua terbuka lebar. Dunia menjadi begitu sempit. Ya, pengaruh kejahatan luar biasa. Itu semuanya kita harus lebih bekerja keras. Kemajuan Kepri ini harus diimbangi dengan kemajuan iman. Ya, kemajuan iman nomor satu, karena keselamatan. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan. Jadi pembangunan iman itu nomor satu. Ya. Bisa berbagai hal nanti bagaimana undang siapa untuk mungkin KKR pemuda. Ya, perlu juga itu. Macam-macam. Penginjilan khusus pemuda, dikumpul pemuda mana seperti itu. Di satu kawasan. Ya, sesuaikan dengan tempat dan lain sebagainya. Ya. Penginjilan itu paling penting. Memberitakan firman Allah. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi. Melayani Tuhan nomor satu, poinnya tadi kemurahan Tuhan. Ya. Dan tadi juga dikatakan jangan tawar hati. Amin. Mungkin ada yang menjengkelkan, tapi ingat, aku ini diutus Tuhan. Harus kuat. Jangan cepat mundur, sikit-sikit mundur. Ya, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit nggak mau. Ya, mau menang sendiri, nggak bisa. Ya. Jangan cepat tawar hati. Tetapi kebalikannya dari tawar hati, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Yang ada main sembunyi-sembunyi, jujur, murni, seperti itu. Keuangannya transparan, semua terbuka. Tidak ada yang bermain-main. Karena ini pekerjaan Tuhan. Ya, kita bertanggung jawab kepada Dia. Kami tidak berlaku licik. Apa itu licik? Pintar, tapi untuk yang jahat. Itu licik. Dia menang karena dia pintar, dan pintarnya dipakai iblis. Licik. Tuhan tidak mencari orang yang licik. Licik lain dengan cerdik, ya. Licik itu jahat. Kelicikan itu curang. Dia pintar, dia curang. Ya. Gereja tidak lepas daripada licik ini. Ini pengalaman Rasul Paulus. Banyak yang licik. Ya. Kita melayani bukan mencari kedudukan di dunia. Amin. Bukan. Di surga. Dari muda, jangan biasakan licik. Ya. Kita mesti orang yang tulus. Kemudian dikatakan, dan tidak memalsukan firman Allah. Memakai firman Allah, mencaplos sedemikian rupa untuk kepentingannya. Banyak ayat-ayat yang bisa dipakai, yang bisa kita salah artikan untuk keuntungan. Ya. Jangan memalsukan. Kita harus teratur baca Alkitab. Sekarang ini enak baca Alkitab loh. Ada Alkitab audio, ya kan? Kadang-kadang mau tidur, capek baca firman Tuhan, mata juga capek. Dengar aja dari YouTube. Pagi, malam, masuk juga ceritanya itu. Orang yang baca, kita bunyikan saja. Ya, tag kita itu. Firman Allah menjadi kekuatan. Ya, dengar firman Tuhan.
Kita kadang-kadang ditegur, kita diingatkan. Sebaliknya kita diberi semangat. Oh begitu ya. Amin. Karena memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Jujur saja. Ya. Jujur. Menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami. Kita ini seperti surat terbuka. Orang bisa menilai kita. Kita bisa filter acting, sandiwara, ngomong manis. Ya kita bungkus dengan kalimat yang bagus. Tapi kita ini makhluk batiniah. Kadang orang bisa membaca dari wajah kita, dari mata kita. Ya, batin itu jujur. Kita ini manusia batiniah yang ada. Orang yang suka penipu pasti nampak. Dipertimbangkan oleh semua orang. Ya, kita ini dipertimbangkan. Kita ini surat terbuka. Orang bisa lihat. Apalagi Tuhan. Jadi mari kita, saudara, tidak lagi berlaku yang namanya kelicikan ini. Mari murni melayani tanpa ada motif macam-macam. Amin. Ya. Kita tidak perlu mencari kedudukan dengan cara menjatuhkan orang lain. Pemimpin muda jangan seperti ini. Jangan naik dengan cara menjatuhkan orang lain. Tuhan tidak senang dengan kelicikan. Kita bisa pakai macam-macam cara, itu dunia, tapi ingat, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena Tuhan memandang kita. Amin. Amin. Pengurus Perpam semua. Jadi pegang firman Allah. Ya. Kita harus memegang firman Allah. Alkitab adalah sumber utama menjadi acuan untuk menjadi pemimpin Kristen. Saudara bisa bekerja di dunia sekuler, tapi ingat saudara Kristen. Amin. Boleh menjadi apapun di luar sana bekerja, tapi ingat saudara siapa di situ? Kristen. Dan memimpinlah dengan cara bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memimpin. Apakah saudara jadi direktur satu perusahaan? Apapun. Alkitab ya, sumber untuk menjadi acuan kita untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin Kristen, dunia akan melihat, oh bapak itu pemimpin ini, oh bagus ya, oh dia Kristen. Seperti itu. Oh dia Kristen, oh patut. Orangnya jujur, orangnya ini, itu, dan sebagainya. Dipuji. Jadi mesti kelihatan berbeda. Nah, kalau jadi pengurus jangan lupa teratur baca Alkitab. Amin. Dulu ingat waktu sekolah Alkitab diajari itu sama Om Yos Minandar. Dia bilang seperti ini. Tiap pagi minimal perjanjian lama satu pasal, perjanjian baru satu pasal. Entah udah berapa kali itu berputar itu Alkitab itu dibaca. Berapa kali tamatnya. Kadang-kadang karena kesibukannya perjanjian lama hanya beberapa bab, tak sampai satu pasal. Apalagi kalau sudah panjang kali ini memperanakan ini memperanakan. Waduh, ya itu terus, aduh. Nama pun tak ingat lagi ini, aduh. Tapi begitulah, yang penting jangan lupa baca firman Tuhan. Amin. Jangan lupa. Pagi mau tidur seperti itu saudara. Jadi ini pegangan kita untuk bisa kuat karena kemurahan Allah, dan pegangan kita adalah firman Allah. Pemimpin Kristen ditugaskan oleh Allah. Harus kita merasa ditugaskan Tuhan. Ya, mau jadi apapun, jadi sekretaris. Kita pemimpin Kristen, sekretaris yang dipimpin Tuhan. Seperti itu. Untuk menggerakkan
dan memperlengkapi orang-orang pilihan, ya, di dalam kepemimpinannya untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi pemuda Pelpa ada di wilayah masing-masing sebagai pemimpin pemuda Pantai Kosta, ditugaskan oleh Allah. Jangan merasa ditugaskan oleh MD. Nanti kita kecewa kalau kita yang di MD ini kadang-kadang silap ngomong, tersinggung mereka. Kita kan manusia juga kan. Kadang kita juga salah menilai, salah berbicara. Tapi ingat, saya selalu merasa begitu. Aku ada di MD karena Tuhan. Seperti itu dalam batin saya, sehingga saya ikut aja apa perintah komandan. Ya, gimana teman-teman? Ayo, tanpa persungutan. Seperti itu. Sebisa kita bergerak. Sebab tidak selalu kesempatan melayani 2 kali. Amin. Tidak tahu kesehatan kita, kekuatan kita, nggak tahu. Oleh kemurahan Allah tadi, kalimat pertama, kemurahan Allah. Jadi kuatlah dan teruslah memperlengkapi wilayah masing-masing. Ya. Dari Batam, majukan Batam. Bintan 1, majukan Bintan 1. Semua Bintan 2. Ya, Natuna. Amin. Memperlengkapi. Jadi tadi ini katakan ya, training for leader, pemimpin-pemimpin, ya, memperlengkapi, pulang dari sini ke wilayah masing-masing, do something. Jadi nggak sia-sia dana yang keluar dari MD tuh, udah cair uangnya ya Pak ya. Tanya sama Rema, bendahara kan? Anak saya tanya, Ren udah keluar Pak, masuk ke rekeningku. Jangan main-main. Bukan bambu. Tidak salah. Beres nanti. Ininya harus beres. Ya Pak, siap. Gitu. Nanti dia mau datang. Seperti itu. Jadi memang kita pakai potensi yang ada pada kita. Senang yang masih muda melayani. Kekuatan, semangat. Itu luar biasa. Kita pakai buat Tuhan. Kalau orang dunia begitu semangat untuk menjatuhkan dunia dengan berbagai gaya, macam trik. Ya, mereka terus berinovasi menjatuhkan pemuda-pemuda. Ya, begitu pesan kemajuan untuk menjatuhkan. Kita ketinggalan untuk memajukan iman pemuda, semangat pemuda. Kita harus rebut generasi muda ini dari begitu pesannya kemajuan untuk menjatuhkan pemuda. Ayo pelayan-pelayan Pelpa, maju semangat. Habis nanti training ini, do something. Amin. Itu harapan dari MD. Ya, do something. Cerita ke mereka, posting, kami dapat training sekian hari. Ya, ada pelatih-pelatih besok, mulai nanti juga ada yang kasih masukan, terima semua, dibekali. Dan kita akan melayani Tuhan. Kita lihat sini ada kitab Keluaran 39:43. Katakan demikian. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu. Pengurus Pelpa lihat pekerjaan itu di wilayah masing-masing. Lihat. Ya, what can I do? Ya, to my region, untuk daerahku, untuk wilayahku. Aku sebagai pemuda, aku sudah didoakan. Ya, ini perlu didoakan semua kan? Amin. Didoakan. Lihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya. Ayo pelayan-pelayan, lihat apa yang bisa aku lakukan. Lihat dulu, apa ya? Kemudian lakukan. Jadi dalam periode ini mesti ada sesuatu yang dikerjakan. Jangan habis periode gak ada. Ya, lakukan. Mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Amin.
yang bekerja yang dapat berkat. Amin. Ya, yang bekerja yang dapat berkat. Jadi kita lihat saudara kriteria pemimpin yang sejati itu. Satu, untuk semangat melayani. Aku melayani karena kemurahan. Ini poin pertama. Ya, supaya kita senang karena Tuhan. Aku berharga ternyata. Ya, dari sekian banyak pemuda aku dipilih melalui MD. Dipilih oleh Tuhan Allah untuk melayani pemuda. Semangat. Kalau di gereja saudara lebih semangat, pulang dari sini lebih semangat. Jaga kemurnian. Ini intinya tadi. Tidak ini, tidak ini. Mari kita murni, jangan ada licik, jangan memalsukan ini. Murni dari batin, tanpa ada embel-embel. Ya. Tanpa ada niat ingin dipuji, ingin dapat ini, dapat itu. Karena pasti diberkati oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, nyatakan kebenaran. Amin. Amin. 3 poin ini menjadi intisari dari ayat 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Hanya oleh kemurahan Allah saja. Jaga kemurnian. Ya. Kalau murni hati kita, ada yang menyakiti hati kita, kita nggak down. Karena memang tulus dari hati kita. Ketika orang menghina, tidak menerima, jangan tersinggung. Karena kita ada bukan karena kita mau di situ, tapi Tuhan yang mengutus. Harusnya Tuhan yang tersinggung. Utusanku diejek, ditolak. Siapa yang merasa tersinggung? Ya yang mengutus. Jadi tenang aja, kita kan hanya jongos-jongosnya aja. Ya, tidak perlu tersinggung. Aku kerja di sini kan karena Tuhan. Jadi kita murni ketika mungkin belum ada gagal, ada kekurangan, jangan. Aku ada karena Tuhan. Dan teruslah nyatakan kebenaran tanpa takut. Kadang-kadang kita ini takut menyatakan kebenaran. Pemuda remaja kadang-kadang ya takut menyatakan kebenaran karena diejek, kamu nggak main, kamu parah, kamu ketinggalan. Tapi tetaplah nyatakan kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini sangat singkat mungkin ya, sangat dangkal. Tapi biarlah menjadi satu kekuatan bagi kita oleh kemurahan Tuhan saja. Satu pujian mengatakan, oleh karena berada di tempat ini, karena kemurahan Tuhan, hidup saudara adalah penyembahan kepada Allah. Janjimu terjadi bagiku oleh karena kemurahan, oleh
hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sejenak musik boleh menyesuaikan. Satu kali Tuhan datang kepada Salomo setelah Daud wafat ayahnya. Salomo ketika dia telah menjadi raja di 1 Raja-Raja pasal 3, apa yang mau kamu minta akan aku kasih. Kalau itu pertanyaan sama kita ya, apa yang kau minta, kata Tuhan sama kita, pasti aku kasih. Mintalah. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia memberi kebebasan untuk meminta. Kita juga saat ini sebenarnya Tuhan izinkan untuk meminta. Ya. Kenapa Tuhan mesti bertanya? Bukankah Tuhan tahu apa yang diperlukan setiap orang? Apa yang diperlukan semua kita, Tuhan tahu. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Tapi Dia ingin melihat hati kita. Dan Salomo hanya bilang, aku minta hikmat. Ayahku duduk karena kemurahan Tuhan. Dan pasal 3, 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dikatakan, jelas di situ, ayahku dan aku duduk sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Karena kemurahan Tuhan. Kalau ada di sini anak pendeta, tak kebetulan jadi anak pendeta. Tak kebetulan Salomo anak Daud dan duduk di istana. Dan kalau saudara saat ini ada di Pelpak jadi pengurus, karena kemurahan Tuhan juga. Tuhan memberkati Salomo waktu itu. Nggak minta macam-macam. Nggak minta macam-macam. Minta penyertaan Tuhan saja. Amin. Itulah hikmat itu. Tuhan beri hikmat bagi kita semua dalam melayani. Beri hikmat karena banyak kesulitan. Banyak sekali kesulitan. Nggak semua bisa diselesaikan dengan uang. Tapi dengan hikmat Allah, kita bisa selesaikan apapun. Kembali lagu tadi. Kita tundukkan kepala, khususnya pemuda pelayan Pelpa. Rasakan hadirat Allah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
kami semua Tuhan. Oh, kami ada di dalam pelayanan karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kami banyak kesulitan, kuatkan kami sehingga kami tidak ada tawar hati. Kekuatan daripada Allah. Berkati semua peserta untuk mengikuti kegiatan ini malam ini sampai besok, sampai selesai. Berkati urapi hamba-hamba Tuhan yang akan memberikan motivasi pembekalan. Berkati panitia, semua yang terlibat dalam hal ini Tuhan yang berkati. Demikian juga pemimpin-pemimpin kami yang ada melihat kami, memberkati kami. Baik Ketua MD dan tidak kebetulan dari Majelis Pusat hambamu, Pendeta Panggabean. Biarlah kehadiran mereka memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.